Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Bilik Santri mau memaparkan materi mengenai pitch deck dari aplikasi Bilik Santri. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dari kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Fuatullah dengan NIM 3030. Perkenalkan, nama saya Ulfiana Bila Istiqomah dengan NIM 2869. Perkenalkan, nama saya Wilda Francisca dengan NIM 2821. Perkenalkan, nama saya Lutfia Putri Kusnanti dengan NIM 2813. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal Citrianto dengan NIM 2933. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator pertama. Masalah pada aplikasi Bilik Santri terkait penerimaan santri baru di madrasah atau pesantren yang sudah memiliki pendaftaran online tetapi masih lebih memilih pendaftaran offline. Alasan utamanya adalah kenyamanan orang tua dan calon santri dalam melihat langsung lingkungan pesantren, keterbatasan teknologi, serta kekhawatiran validitas data, serta proses seleksi yang lebih terjamin dengan wawancara secara langsung. Solusi yang dapat diusulkan adalah meningkatkan edukasi, manajemen data digital, dan sosialisasi untuk meyakinkan calon santri tentang manfaat pendaftaran online. Dampak masalah pada aplikasi Bilik Santri yaitu berkurangnya minat terhadap penggunaan aplikasi Bilik Santri, kesulitan dalam mencari mitra karena banyak mitra yang mempunyai web pendaftaran. Pada solusi Bilik Santri, deskripsi Bilik Santri. Bilik Santri adalah sebuah aplikasi berbasis digital yang dirancang khusus untuk mengelola segala aktivitas di lingkungan pondok pesantren. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai fitur yang dibutuhkan untuk memudahkan proses pendaftaran santri, pengelolaan administrasi, hingga komunikasi antara pihak pondok pesantren dengan orang tua santri. Pengguna aplikasi dapat digunakan santri maupun orang tua. Cara mengatasi masalah untuk meningkatkan efisiensi dan otomatisasi pendaftaran serta integrasi pembayaran online di pesantren. Yang pertama yaitu otomatisasi pendaftaran, melakukan digitalisasi proses pendaftaran termasuk pengisian data dan verifikasi secara otomatis. Yang kedua, integrasi pembayaran secara online, menambahkan opsi pembayaran online melalui transfer bank, dompet digital ataupun kartu. Yang ketiga, notifikasi secara laptop, mengirimkan notifikasi otomatis untuk setiap tahap proses seperti pembayaran dan hasil seleksi. Selanjutnya, pada dashboard administrasi, menyediakan dashboard untuk memantau data pendaftar dan status pembayaran bagi calon santri maupun calon siswa. Keamanan data dan transaksi, memastikan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dan transaksi. Hal ini akan mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memudahkan calon santri serta pihak pondok pesantren. Nilai tambah pada aplikasi Bilik Santri yaitu modul pendaftaran, modul administrasi, modul profil mitra, dan akses prestasi dan absensi bagi siswa yang dapat dilihat oleh orang tua secara online. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Segmentasi target yang relevan untuk aplikasi Bilik Santri antara lain: yang pertama, santri dan pelajar di pesantren atau madrasah. Jumlah santri di Indonesia terus meningkat dengan banyaknya pesantren dan madrasah yang terdaftar. Yang kedua, orang tua santri. Orang tua yang ingin memberikan dukungan pendidikan agama tambahan bagi anak-anak mereka. Yang ketiga, guru dan pengajar agama. Pendidik di sekolah agama atau pesantren yang dapat memanfaatkan aplikasi sebagai alat bantu mengajar. Yang terakhir, komunitas muslim umum, masyarakat muslim yang tertarik pada pendidikan Islam. Estimasi pasar potensial Bilik Santri di Indonesia. Menurut data Kemenak RI, santri di Indonesia terdapat 4,75 juta pada tahun 2023 dan pondok pesantren sebanyak 30.000 dan jumlah sekolah madrasah terdapat lebih dari 83.000 madrasah seperti MI, MTS, dan MA. Target santri dan pelajar madrasah. Misalnya, jika 20% dari 4,5 juta santri tertarik menggunakan aplikasi Bilik Santri, itu berarti sekitar 800.000 sampai 1 juta pengguna potensial. Yang kedua, orang tua santri. Jika 10% dari total orang tua santri, diasumsikan 4-5 juta keluarga tertarik untuk mendukung pendidikan anaknya dengan aplikasi ini. Bisa menambah 400-500 ribu pengguna potensial.
Pendidik dan pengajar. Dari sekitar 300.000 guru madrasah, jika 10% tertarik menggunakan aplikasi ini, menambahkan 30.000 pengguna potensial. Total pasar potensial jika kita menjumlah potensi pengguna di atas, maka ukuran pasar potensial bisa berkisar antara 1,2 juta hingga 1,5 juta pengguna dalam konteks populasi muslim di Indonesia. 230 juta. Ini sekitar 0,5% sampai 0,7% total potensi muslim. Angka persentase ini memberikan gambaran mengenai ukuran pasar potensial bilik santri di Indonesia dan bisa terus berkembang seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi dalam pendidikan agama. Lalu model bisnis pendapatan pada aplikasi Bilik Santri nanti akan didapat dari langganan iklan dan kemitraan. Lalu saluran penjualannya yaitu dari aplikasi mobile, website resmi, media sosial, dan kolaborasi mitra. Kemudian model harga pada aplikasi Bilik Santri ini nanti akan ada freemium, langganan bulanan atau tahunan, dan iklan bayaran, lalu akuisisi pelanggannya yaitu promosi di media sosial dan konten edukatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi marketing. Yang pertama yaitu rencana marketing. Kami menggunakan media sosial yang ada dan saluran digital. Lalu untuk metrik engagementnya, kami akan melihatnya dari rata-rata waktu yang dihabiskan pada aplikasi Bilik Santri ini, lalu frekuensi kunjungan, lalu feedback dan ulasan, serta konversi dari promosi. Lalu untuk peningkatan brand awareness-nya, kami akan kolaborasi dengan influencer melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemudian dengan program reward CLV atau Customer Lifetime. Kemudian dengan program reward CLV atau Customer Lifetime Value, dan yang terakhir melalui targeting iklan digital di Facebook dan di Instagram. Selanjutnya yaitu analisis kompetitor. Pada analisis ini membahas tentang pesaing utama untuk aplikasi Bilik Santri serta kekuatan dan kelemahan mereka. Adapun analisis kompetitor bertujuan memahami posisi pasar Bilik Santri dibanding kompetitor serta mengidentifikasi area keunggulan yang dimiliki aplikasi tersebut agar dapat bersaing lebih baik. Pesaing pertama, madrasah atau pondok pesantren yang sudah memiliki website atau sistem online untuk pendaftaran siswa baru. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan memiliki sistem web yang mapan, basis penggunaan kuat, dan pengalaman pengaplikasian web. Kelemahan yaitu navigasi yang rumit, fitur terbatas, atau dukungan teknis yang kurang. Adapun keunggulan yaitu menawarkan fitur administrasi pendaftaran, fitur modul akademik, modul pembayaran, dan akses prestasi dan absensi santri yang dapat diakses oleh orang tua. Kemudian yaitu tim manajemen. Pada tim manajemen memperkenalkan tim inti dari Bilik Santri yang terdiri dari beberapa anggota dengan peran khusus, yaitu yang pertama founder atau CEO yaitu M. Farizal Aji memimpin visi strategis dan mengembangkan bisnis. Kedua, technical team yaitu M. Fuatullah bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi, pemrograman, infrastruktur, code, dan fitur. Kemudian Business Development Ulfia Nabila sebagai mengelola kemitraan, pemasaran, dan pertumbuhan penggunaan. Kemudian Subject Matter Expert. Selanjutnya yaitu tim manajemen. Pada tim manajemen ini memperkenalkan tim inti dari Bilik Santri yang terdiri dari beberapa anggota dengan peran khusus. Yang pertama yaitu founder atau CEO yaitu Muhammad Farizal Aji memimpin visi strategis dan mengembangkan bisnis. Kedua yaitu technical team yaitu Muhammad Fuatullah bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi, programan, infrastruktur, dan fitur. Kemudian Business Development yaitu Ulfia Nabila yaitu mengelola kemitraan, pemasaran, dan pertumbuhan penggunaan. Yang keempat yaitu Subject Matter Expert Wilda dan Lutfia Putri memahami kebutuhan pesantren dan pendidikan agama untuk memastikan aplikasi tetap relevan dengan budaya pesantren.
Selanjutnya yaitu proyeksi keuangan. Kami akan memproyeksikan pendapatan dan laba berdasarkan asumsi pertumbuhan, penggunaan data, dan strategi pengembangan bisnis. Kami akan membuat proyeksi sederhana yang bisa disesuaikan nanti dengan angka-angka aktual dari bisnis ini. Berikut langkah-langkah penyusunannya. Yang pertama yaitu proyeksi pendapatan dan laba dari 3 sampai 5 tahun. Yaitu tahun pertama yaitu 100 pesantren dengan 2 juta per tahun. Hasilnya yaitu 200 juta. Dan tahun kedua yaitu 300 pesantren dengan hasil 600 juta. Tahun ketiga yaitu 600 pesantren dengan hasil 1,2. Laba kotor 60% dari pendapatan dan laba bersih 40% dari laba kotor. Penggunaan dana ekspansi yaitu pemasaran pengembangan fitur baru, operasional, support, dan maintenance customer service. Tagline kami yaitu jadilah santri unggul dengan bilik santri, solusi cerdas untuk pembelajaran dan pengembangan diri. Ayo gabung bersama kami, bilik santri, berinvestasi dan bekerja sama untuk membantu santri berkembang dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut di WA 0896 126 228 dan IG bilik_santri dan web www.biliksantri.com. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.